Perkenalkan, kami dari kelompok ChatU. Nama saya Muhammad Yahya Ibrahim dengan NIM 1351991. Lalu teman saya. Nah, perkenalkan nama saya M. Hilal Alhamdi dengan NIM 1351925. Perkenalkan nama saya Habibina Arif Muzayyan dengan NIM 135192125. Pada tugas kali ini yang mengimplementasikan algoritma string matching KMP atau Boyer-Moore, lalu dilengkapi juga dengan regex. Kelompok kami membuat suatu program asisten reminder untuk tugas-tugas mahasiswa. Ada beberapa fitur yang ditawari oleh program kami. Yang pertama yaitu ada fitur menambahkan tas baru. Nah, fitur ini berfungsi untuk menambahkan suatu tas baru dalam database program yang telah dibuat. Nah, supaya dapat bekerja, fungsi menambahkan tas baru ini mempunyai beberapa requirement. Nah, ada requirement yang wajib, yaitu input dari user harus memiliki 4 komponen, yaitu tanggal atau deadline, lalu kode mata kuliah, jenis tugas, dan topik tugas. Nah, selain ke requirement yang wajib itu ada requirement tambahan, yaitu input dari user memiliki sebuah keyword yaitu tambah. Nah, lalu yang kedua ada fitur melihat daftar tas yang harus dikerjakan. Nah, fitur ini berfungsi untuk menampilkan deadline-deadline dari tas yang tersimpan dalam database program. Nah, deadline tas-tas yang ingin ditampilkan dapat dikustomisasi dengan berbagai parameter. Nah, parameter-parameternya itu dapat berupa periode waktu seperti jangka dari 2 waktu. Jadi antara tanggal A sampai tanggal B, lalu ada N minggu ke depan, N hari ke depan, dan juga hari ini. Selain itu, fungsi dari melihat daftar tas yang harus dikerjakan ini juga bisa dilengkapi dengan parameter berupa tipe tas, seperti kuis, tubes, atau tucil, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada beberapa fitur-fitur lain yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Oke, fitur selanjutnya yaitu ada fitur untuk menampilkan deadline dari suatu task tertentu. Misalnya, sebuah user dapat mengirimkan pesan seperti deadline tugas IF 2211 itu kapan? Seperti yang telah dikirimkan pesan di layar tersebut. Kemudian fitur lain yaitu dapat memperbarui task tertentu. Misalnya kita ingin misalnya ada suatu task yang mana perubahan deadline itu berubah, bisa diubah tanggalnya, seperti yang telah ditampilkan di layar. Nah, pada layar tersebut telah dikirimkan pesan apa saja deadline yang telah ada sejauh ini, dan chatbot mengirimkan pesan daftar deadline. Kemudian ada fitur lain yaitu sebuah user apabila sudah menyelesaikan sebuah task, maka chatbot akan memperbaharui daftar task tersebut. Contohnya seperti yang di layar. Ketika kita telah mengirimkan pesan, maka chatbot akan memperbarui daftar task, dan apabila task yang telah dikerjakan, maka
akan dihapus dari daftar task. Baiklah, akan dilanjutkan sama teman saya. Selanjutnya itu fitur yang keenam, ada fitur help. Help itu bisa keywordnya help atau apa yang bisa asisten lakukan. Nah, nanti programnya itu pertama membaca data dari database, terus dicocokkan dengan input user apakah keywordnya sesuai dengan help atau yang apa yang bisa asisten lakukan. Kalau sesuai, nanti dia mengeluarkan fitur help tersebut. Terus selanjutnya menampilkan daftar list penting, list kata penting. Itu sudah termasuk ke fitur help. Dia udah menampilkan daftar kata penting. Terus selanjutnya menampilkan pesan kesalahan. Jadi misalkan kalau kita masukkan sebuah kata, nanti dia baca data dari database, terus dia baca input dari user. Misalkan input dari user tidak ada satupun yang cocok dengan di database, dia akan mengeluarkan pesan kesalahan, yaitu maaf pesan tidak dikenali. Selanjutnya ada fitur yang kami tambahkan, yaitu jika input dari user cetan yuk, nanti dia akan mengeluarkan balasan yuk. Oke, mungkin sudah sekian dari saya. Oh ya, saya tambahan dari fitur yang telah dibuat, kami memberikan ada tambahan waktu, yaitu waktu chat yang dikirimkan sesuai waktu sekarang. Bisa dilihat di samping teks tersebut. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami mengenai program reminder asisten yang telah kami buat. Oh ya, bentar. Ada tambahan, kami juga menambahkan ke deployment ke website. Websitenya linknya gini. Jadi bisa dibuka dari lokal maupun dari websitenya sama aja. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.